Jadi tulisannya tetap melekin, melekin ya, tapi dibacanya pengucapannya seringnya menjadi melein. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar bahasa Turki ya. Dan kali ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang kepemilikan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kepemilikan untuk aku atau milikku, dan juga kepemilikan untuk kamu atau milikmu. Tapi bagi yang belum sempat belajar ya, bisa dilihat di deskripsi di bawah ya untuk video sebelumnya. Jadi supaya nggak ketinggalan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kepemilikan untuk dia ya atau miliknya. Nah, di sini judulnya adalah milik melek. Nah, hati-hati ini bukan melek ya, tapi ini melek. Melek itu adalah nama orang Turki, biasanya nama yang perempuan ya atau yang cewek. Melek ini artinya bisa bidadari, bisa juga malaikat ya. Jadi ini nama orang Turki. Jadi milik si Melek. Nah, kita mau bilang contohnya bunga melek atau bunganya melek. Nah, seperti ini. Itu bagaimana di bahasa Turki? Nah, mari kita simak bersama-sama. Oke, kalau di bahasa Turki teman-teman sudah pada tahu ya, kalau dia itu bahasa Turkinya adalah O. Cukup satu huruf saja ya. O itu artinya dia. Nah, bisa untuk yang laki-laki atau juga perempuan atau hewan atau tumbuhan atau apapun pokoknya O ya. Dia ya, pihak ketiga ya. Selain aku dan kamu ada dia. Nah, itu kita sebutnya adalah O. Nah, kemudian kalau kita mau bilang miliknya atau milik dia, itu bahasa Turkinya adalah onun ya. Onun. Jadi ditambahin nun. Itu artinya miliknya. Kemudian kalau dia itu punya benda, ya miliknya tadi itu adalah sebuah benda, di bendanya tadi harus kita tambahkan akhiran. Nah, seperti itu. Tetapi kita harus lihat dulu, bendanya tadi berakhiran dengan huruf vokal atau konsonan. Nah, kalau dia berakhiran dengan huruf vokal, maka kita tambahkan akhirannya satu di antara empat ini kita pilih ya, se, si, su, atau su, tergantung huruf vokal terakhir dari kata benda tersebut. Nah, apabila huruf vokal terakhirnya itu adalah a atau kita gunakannya se ya. Apabila huruf vokal terakhirnya itu atau i, kita gunakannya si. Nah, tapi apabila huruf vokal terakhirnya itu o atau u, kita gunakannya su. Dan apabila huruf vokal terakhirnya itu adalah atau kita gunakannya adalah su. Nah, seperti itu ya. Jadi ini harus diingat-ingat dan juga dilatih ya. Mari kita lihat contohnya ya. Araba. Araba itu adalah mobil ya, araba. Kemudian kita mau bilang mobilnya atau mobil miliknya. Nah, kita harus tambahkan onun ya, onun miliknya. Kemudian araba kita tambah dengan, karena dia huruf vokal terakhirnya adalah a, yang ini berarti ya a, kita harus tambahkan berarti se ya, makanya ditambah se menjadi arabase. Jadi onun arabase itu adalah mobilnya atau mobil miliknya. Nah, seperti itu ya, mobilnya. Nah, karena di sini sudah ada akhiran se, maka terkadang onun ini boleh tidak digunakan ya. Itu berarti kita hanya sebut arabase, itu sudah berarti mobilnya atau mobil miliknya atau mobil dia atau mobil milik dia. Nah, seperti itu. Mari kita lihat contoh yang lain pada penggunaan di kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal ya, masih yang huruf vokal ya. Jadi hati-hati di sini ya. Di sini ada kata baba, itu artinya adalah ayah. Jadi kalau kita mau bilang ayahnya, kita akan menyebutnya A. Huruf vokal terakhirnya A, kita masih gunakan se di sini ya. Berarti baba se. Baba se itu artinya adalah ayahnya. Kemudian ini ada tas ya. Tas itu canta, ini masih A juga ya, canta ya. Kalau dia canta, kita gunakan juga se. Berarti canta se. Nah, ini kalau kepala, kafa.
Iya, karena masih A, kita gunakan juga se, kava se. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita mau cari apa namanya kata benda yang lain ya, tapi hurufnya huruf vokal selain A, hmm, kita ambil contoh aja para, para masih A juga. Sandalye. Nah, sandalye itu kursi ya. Sandalye. Nah, sandalye itu adalah kursi karena dia kita gunakan akhirannya si. Jadi sandalye si. Nah, itu artinya adalah eh, kursinya ya, bukan sandalnya ya. Kursinya atau kursi milik dia. Nah, begitu ya. Kemudian apabila nanti bendanya itu berakhiran dengan huruf konsonan atau huruf mati selain yang tadi, selain yang A, E, O, U, E, I, E, U. Nah, selain itu apabila dia berakhiran dengan huruf konsonan, maka di kata bendanya itu kita tambahkan akhiran ya E atau I atau U atau U. Nah, sama seperti tadi, kapan kita gunakan apabila huruf vokal terakhirnya adalah A atau E. Perhatikan ya, walaupun bendanya itu berakhiran dengan huruf konsonan, tetapi pada saat pemilihan akhiran ini, kita akan tetap lihat huruf vokal terakhir ya, huruf vokal terakhir dari kata benda tersebut. Ya, contohnya di sini ada kata arkadash. Ini kan huruf terakhirnya huruf konsonan ya atau huruf mati, she. Ya. Nah, kita akan gunakan satu di antara ini, I, U. Tetapi waktu pemilihan akhiran ini, kita harus lihat huruf vokal terakhirnya ya. Berarti ini A ya, huruf vokal terakhirnya adalah A. Sebelum huruf C ini ada huruf A, maka kita akan gunakan E. Berarti kalau temannya, Arkadas itu artinya teman, temannya atau teman milik dia menjadi Arkadashe. Seperti itu. Kemudian apabila huruf vokal terakhirnya atau I, kita gunakan akhirannya I. Nah, contohnya di kata ev ya. Ev ini rumah kan huruf vokal terakhirnya ya. Dan kemudian berakhiran dengan konsonan. Kita pilih I. Berarti menjadi Evi. Evi itu artinya rumahnya atau Onun Evi sama aja ya, itu artinya rumahnya. Kemudian kapan kita gunakan U apabila huruf vokal terakhirnya O atau U. Seperti pada kata telepon ya, telepon ya. Telepon ini telepon artinya. Nah, ini kan berakhiran dengan konsonan ya, N. Nah, kemudian kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah O. Karena dia O di sini kita gunakan akhirannya U. Jadi telefonu. Onun telefonu atau telefonu saja itu artinya teleponnya. Teleponnya ya atau telepon milik dia. Nah, kemudian di sini ada kata cicek. Nah, cicek ini sama ya karena berakhiran dengan huruf eh, konsonan juga. Kita lihat huruf vokal terakhirnya berarti kita tambahkan di sini I. Ciceki, tetapi ini memang ada perubahan ya, namanya mutasi konsonan menjadi lebih lembut ya. Huruf K-nya itu berubah menjadi Yumusakge ya. Jadi ini bukan Ciceki ya, tetapi menjadi Cicei ya. Cicei itu artinya bunganya atau bunga milik dia. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya, teman-teman di sini contoh penggunaan kata onun atau miliknya. Dan kemudian si dia itu ya, oh tadi kan dia artinya itu bisa juga punya nama ya. Dia siapa? Ali. Dia siapa? Merve gitu ya. Nah, ketika dia punya nama, kemudian kita mau bilang miliknya sama seperti tadi, teman-teman harus ingat aturan di sini ya. Lihat kata bendanya berakhiran dengan huruf vokal. Nah, kita tambahin akhiran yang ini. Nah, apabila nanti bendanya berakhiran dengan huruf konsonan ya, ini kurang ya, berakhiran dengan huruf konsonan, lihat lagi huruf vokal terakhirnya dan kita tambahkan akhiran yang ini. Sama aja ya. Nah, seperti kita lihat di sini, O-nya menjadi onun. Nah, maka di sini sama juga ya. Ini kan O ya sebenarnya ya. Ini O juga sih sebenarnya. Orang ya maksudnya. Seperti itu. Bercanda ya.
Jadi Ali itu kan orang juga atau dia ya. Dia Ali. Kemudian kita mau bilang mobil. Ini ada mobil. Mobil itu Araba ya. Araba. Nah, Araba itu mobil. Kita mau bilang mobil Ali atau mobilnya si Ali. Nah, bagaimana kita mau bilangnya? Kita di sini akan buat yang pertama si Ali ini berubah menjadi mode si mirip O tadi menjadi Onun ya. Nah, untuk nama yang seperti ini ada kita buat tabelnya apabila dia berakhiran dengan eh, huruf vokal ya, seperti ini Ali atau Merve ini kan huruf vokal ya. Nah, namanya itu ya harus kita tambahin dengan nin, nen, nun atau nun. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kapan kita tambahin nin ketika huruf vokal terakhirnya adalah E atau I. Kapan nen ketika huruf vokal terakhirnya adalah A atau E. Kapan nun ketika huruf vokal terakhirnya adalah O atau U. Dan kapan nun ya maaf, apabila huruf vokal terakhirnya adalah E atau E. Nah, seperti itu. Mari kita lihat contoh di sini. Kalau Ali, dia kan I ya, pakai I di sini. I. Oke. Berarti kalau kita mau bilang mobilnya Ali atau mobil milik Ali, Alinya kita kasih koma di atas, kemudian kita tambahkan akhiran nin. Jadi Ali nin. Artinya miliknya Ali. Apa yang menjadi milik Ali? Bendanya adalah Araba. Araba itu mobil. Tetapi seperti tadi ya, bendanya juga harus berubah atau ditambah akhiran. Karena dia berakhiran dengan huruf vokal, kita balik kemari lagi ya, huruf vokal. Araba itu A, kita harus tambahkan akhiran se. Ya. Jadi di sini menjadi Araba se. Nah, seperti ini. Jadi alinin Arabase. Itu artinya adalah mobilnya Ali atau mobil milik Ali. Nah, pada kalimat seperti ini yang mengandung nama orang ya. Kalau tadi kan onun arabase ya, onunnya boleh kita hilangkan. Nah, tapi apabila seperti ini ada nama Ali, ini nggak boleh dihilangkan ya. Karena ketika alininnya dihilangkan menjadi arabase aja artinya cuman mobilnya, bukan mobil Ali lagi, mobilnya. Jadi mobilnya itu mobil dia, dianya itu jadi rancu. Jadi kita tidak tahu lagi siapa ya. Jadi kalau kita mau bilang mobil Ali, tetap alinin arabase. Kecuali ya sebelumnya ada ceritanya. Contoh ya, Oh Ali, dia Ali gitu ya. Bu Arabase. Nah, jadi ini mobilnya. Nah, itu boleh ya, karena sebelumnya kita udah sebutkan alinya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada nama perempuan ya orang Turki, Merve, ya, Merve. Merve itu berakhiran dengan huruf E, sama seperti Ali ya. Ini berakhiran dengan huruf E. Berarti kita gunakan nin juga ya. Berarti Merve nin. Mobil Merve berarti Mervenin Arabase sama. Nah, kemudian ini ada rumah ya, ada rumah itu Ev. Oke. Kemudian kalau kita mau bilang rumah Ali berarti alinin Ev-nya kita tambahkan akhiran juga. Karena ini konsonan kita tambahkan I ya, melihat huruf vokal terakhirnya yang E. Jadi alinin Evi artinya adalah rumah Ali. Mervenin Evi artinya adalah rumah Merve atau rumahnya Merve. Nah, seperti itu. Untuk nama-nama yang lain yang berakhir dengan huruf vokal seperti eh, contohnya ada namanya Eda ya. Nah, Eda ini nama orang Turki juga ya. Eda ini kan berakhir dengan huruf A ya. A di sini kita tambahkan nen, berarti Eda nen. Oh, bukan Edan ya, tapi Edanen. Nah, Edanen Arabase, mobilnya Eda. Edanen Evi, rumah Eda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kalau namanya itu berakhiran dengan huruf konsonan ya. Kalau konsonan seperti apa? Ya, kalau konsonan dia ditambahkan akhirannya tidak pakai N ya. N di depan ini, tetapi kita tambahkannya yang di samping ini yang in, en, un atau Un. Nah, jadi kalau elif, elif ini kan kita lihat huruf vokal terakhirnya I.
berarti menjadi elifin. Ya, jadi N di depannya nggak dipakai lagi ya akhiran ini. Kenapa? Karena dia huruf konsonan ya. Jadi elifin arabase artinya adalah mobil elif. Ya, seperti itu, mobil elif. Nah, kemudian eh kalau elifin evi itu artinya rumah elif. Ya, teman-teman lihat dari sini juga ya. Mirip aja yang satu pakai tadi nin karena Ali huruf vokal terakhirnya i. Oh maaf karena Ali terakhirnya huruf vokal ya. Sementara kalau Elif kan konsonan jadi nggak perlu pakai nin cukup in aja. Elifin ya Evi rumahnya Elif. Nah kemudian ada Melek. Sama Melek itu juga berakhiran dengan huruf konsonan ya. Berarti kita harus tambahkan cukup yang in, en, un atau un. Karena dia huruf vokal terakhirnya di sini juga ya. Kita gunakannya berarti in. Berarti melekin. Ya, tetapi dalam pengucapannya biasanya mereka menjadi lebih lembut, melein berartinya ya. Ini berubah menjadi yumusage dalam pengucapan, tetapi dalam penulisan karena ini nama orang tidak bisa diganti ya. Jadi tulisannya tetap melekin, melekin ya, tapi dibacanya pengucapannya seringnya menjadi melein. Jadi melein arabase artinya mobil melek, mobil milik si melek ya. Kemudian melein Evi itu artinya adalah mobil milik maaf rumah ya, rumah milik si Melek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba berlatih ya untuk membuat kalimat di bahasa Turki ya. Telepon, telepon Jan ya. Kemudian apalagi eh buku buku Asle ya, buku si Asle ya, buku Asle. Kemudian kalimatnya kita coba panjangin ya. Hmm, aku melihat ya, aku melihat tas Elif. Nah, Elif tadi sudah ya, kita ganti nama yang lain. Merve sudah, Asle sudah, Nur ya. Mungkin Nur juga nama orang Turki. Atau Ebru ya. Nah, Ebru. Oke. Aku melihat tas Ebru. Jadi sudah lebih panjang ya. Jadi fokus di sini untuk kepemilikan dari Ebrunya. Kemudian kita gunakan aku melihat. Teman-teman boleh gunakan yang Shimdiki zaman yang mudah ya. Atau zaman yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat sekali lagi, tas Ebru di sini adalah objek ya. Jadi teman-teman coba nanti berhati-hati ya. Itu saja ya. Nah, buat teman-teman yang sudah bisa menyelesaikan, tolong ditulis komentarnya di bawah ya, seperti apa jawabannya nanti ya kita akan cek bersama-sama. Apabila ada pertanyaan juga boleh tuliskan di komentar ya. Silakan supaya kita bisa belajar bersama. Terima kasih banyak. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.